kabar Mbak Rini? Senang sekali bisa hadir di Noken Podcast kita ya. Saya mau ngajak Mbak Rini ini sebelum kita boleh bicara sedikit tentang perempuan. Ini untuk cheers dulu. Dan selamat Hari Perempuan ya. Hari Perempuan Internasional karena masih bulan Maret. Iya, selalu spiritnya untuk perempuan. Oke, good people, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya dalam Noken Podcast kali ini. Dan telah hadir di Noken Podcast kita Mbak Treisya Sri Endras Iswarini. Saya sapanya panggil Rini. Mbak Rini saja ya. Yeah. Oke. Mbak Rini Ketua Subkom Pengembangan Sistem Pemulihan dari Komnas atau Komisi Nasional Perempuan. Anti kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kalau berbicara tentang perempuan ini pasti sangat-sangat menarik. Dan seperti sudah menjadi kebutuhan bagi kita orang semua yang ada di Merauke, di Papua ini. Kalau dengar kata Komnas Perempuan itu sesuatu yang pasti identik dengan masalah-masalah. Tetapi dalam hal ini yang kita mau cari tahu tentang Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, mungkin nanti Mbak Rini bisa sampaikan sedikit supaya menjadi pemahaman untuk kita semua yang ada di Merauke ini ya, Mbak Rini. Kemudian juga terkait mungkin dengan secara garis besar bidang-bidangnya. Dan juga nih yang bikin kita penasaran, Mbak Rini dan teman-teman ini datang ke Merauke dalam rangka kegiatan apa? Pasti ada sesuatu yang menarik di Merauke ini sampai mau datang jauh-jauh ke Merauke. Pasti ada maksud ya. Iya. Oke, silahkan Mbak Rini. Ya, terima kasih Kak Winona. Jadi Komnas Perempuan itu sebuah lembaga independen sebenarnya. Jadi kalau kami menyebutnya adalah lembaga nasional HAM untuk HAM perempuan ya. Mandatnya spesifik memang terkait dengan menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi bisa lewat kebijakan, bisa lewat program gitu ya. Nah, tapi ini harus sangat sistemik. Jadi dia harus ada di aras negara gitu. Nah, kenapa Komnas Perempuan hadir? Kalau ingat tahun 98, itu ada sebuah tragedi yang kita sebut dengan tragedi Mei 98. Nah, di situ dalam tragedi itu ada satu kasus kekerasan seksual, perkosaan, perkosaan yang dialami oleh saudari-saudari kita etnis Tionghoa. Jadi itu menimbulkan semacam concern sangat besar karena kepedulian sangat besar dari beberapa organisasi perempuan, aktivis perempuan. Jadi mereka kemudian berusaha untuk bertemu dengan Presiden Habibie melaporkan situasi ini gitu. Ini artinya berangkat dari sebuah kepedulian gitu. Betul. Jadi kalau kami mengatakan Komnas Perempuan itu memang DNA-nya kekerasan seksual ya. Jadi kalau tadi banyak sekali kasus-kasus, nanti saya bisa share juga kekerasan seksual secara data. Nah, tapi itulah yang kemudian melahirkan Komnas Perempuan sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Habibie ya, dengan persetujuan Presiden Habibie melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 98 gitu. Dan kemudian diperbaharui pada pemerintahan SBY ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian mandat kami itu ada beberapa sih ya. Tugas peran yang harus dilakukan. Pertama adalah pendidikan publik, kedua adalah pemantauan, jadi pemantauan berbagai kasus yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, segala bentuk diskriminasi. Kemudian juga kita melakukan kajian, pendokumentasian, lalu juga memberikan rekomendasi sebenarnya kebijakan ya kepada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Terakhir kita bangun kemitraan sebenarnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kami bekerja berdasar konstitusi, lalu juga ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 itu terkait dengan ratifikasi CEDAW. CEDAW itu adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lalu juga ada satu konvensi lagi yaitu terkait dengan anti penyiksaan gitu. Jadi ini
seringkali kan berlapis ya, kekerasan terhadap perempuan itu dia ada diskriminasinya, tapi ada potensi penyiksaan juga dalam setiap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita pakai itu sebagai landas kerja kita. Nah, kedatangan kami ke Merauke, tapi sebenarnya juga kedatangan ke Jayapura karena kami juga ke Jayapura ya. Adalah untuk mendorong ada sebuah layanan integratif gitu untuk isu HIV dan isu kekerasan terhadap perempuan. Kenapa ini menjadi penting? Karena seringkali isu HIV itu hanya dilihat secara tunggal. Jadi satu aja isu kesehatan. Padahal faktualnya isu HIV itu faktornya banyak sekali. Benar. Bisa karena agama ya. Lalu juga dipengaruhi oleh sosial budaya kita, kemudian juga bahkan oleh politik ya, bahkan ada yang namanya politik data gitu. Nah, kami menemukan dalam seluruh kajian, termasuk juga pengaduan ke Komnas Perempuan, karena Komnas Perempuan itu kan menerima segala bentuk pengaduan dari para korban, dari para survivor terkait dengan kasus yang mereka alami gitu. Nah, kalau secara data besar tahun 2021 itu kita mendapatkan 338.000 sekian kasus ya kekerasan terhadap perempuan secara umum. Ini sebenarnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang sekitar 200. Cukup signifikan? Kalau dari 200.000 menjadi 300.000 ya ada 100 ribuan ya. Nah, itu cukup signifikan ya. Nah, ditambah dengan situasi pandemi juga kan, karena selama 2020 sampai dengan 2021 itu pandemi gitu. Benar. Tapi kami melihat juga sebenarnya ada positifnya ya, dalam arti orang berani untuk mengatakan, para perempuan, para korban itu berani untuk mengatakan apa yang mereka alami. Kan nggak gampang ya bagi para perempuan itu untuk cerita, untuk ngomong tentang kekerasan yang dia alami gitu. Nah, tapi apa yang ditulis di dalam catatan tahunan yang tadi saya sampaikan ada sekitar 300-an ribu sekian itu asal dari datanya itu tidak hanya dari pengaduan kepada Komnas Perempuan, tapi juga dari lembaga-lembaga layanan. Jadi Komnas Perempuan mengkonsolidasi seluruh data-data yang kita dapat. Kami mengirimkan kuesioner kepada seluruh lembaga layanan, kemudian ada UPPA, lalu kemudian juga ada Badilak, lalu ada Pengadilan Negeri juga yang kami kirimkan kuesionernya, mereka kembalikan kuesioner, dari kuesioner itu kita olah gitu loh. Kami olah dan keluarlah data-data itu. Menarik sih sebenarnya karena itu memperlihatkan sebuah tren. Trennya apa? Ternyata tren kekerasan itu tidak serta-merta mendorong sebuah perbaikan layanan gitu. Layanan dalam arti layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kesannya adalah stagnan ya, dengan segala macam lembaga-lembaga layanan yang ada, fasilitas yang ada. Kok kayaknya kekerasan atau data kekerasan itu tetap tinggi gitu. Ini problemnya apa gitu. Jadi kami menangkap pada proses yang 2021 ini lembaga layanan kita itu mengalami kayak stagnasi gitu. Penanganannya juga tidak terlalu cepat, misalnya responnya juga tidak terlalu cepat gitu. Nah, ini bisa dipicu oleh banyak hal sih, sebenarnya banyak faktor ya, mulai dari situasi pandemi, ketidaksiapan lembaga-lembaga layanan, ketidaksiapan dari aparat penegak hukum juga dengan ragam kekerasan yang terjadi gitu. Jadi ini pada konteks besar. Nah, kembali lagi pada isu HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan, kami melihat bahwa ketika isu HIV itu tidak tunggal, dia tidak hanya dilihat dari kacamata yang kesehatan, tapi juga ada irisan atau persinggungan dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Nah, inilah yang harus diketahui oleh publik gitu, bahwa yang namanya orang hidup dengan HIV/AIDS, dia tuh masalahnya nggak cuma soal HIV loh. Dia kalau untuk perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, dia masalahnya bisa masalah kekerasan terhadap perempuan. Karena data menunjukkan, kami itu melakukan pengumpulan data untuk isu HIV 2016 itu kita udah dapat sih sebenarnya datanya, walaupun kecil ya, sekitar 19-an. Lalu kemudian di tahun 2020 itu 200-an. Di 2021 ada 12 kasus sebenarnya. Tapi kalau kami mengatakan ini fenomena gunung es.
Kenapa? Karena data mereka yang perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS dan melaporkan kekerasan yang mereka alami itu nggak banyak. Gitu, banyak banget penyebabnya. Apa penyebabnya? Satu, stigma. Tahu ya, yang namanya kalau penderita HIV/AIDS dia open status, benar. Langsung stigma. Ya, apalagi kalau dia seorang perempuan. Nah, ya, itu pasti cukup berdampak ya, baik betul. dia secara pribadi maupun dalam keluarga. Betul, disalahkan, ya. Membawa aib, membawa dengan virus, segala macam stigma yang pasti akan melekat dalam diri seorang perempuan yang terinfeksi. Jadi kita kemudian memahami kenapa mereka sulit untuk melaporkan. Ya. Dan di tengah juga situasi patriarki kita ya, benar. Budaya patriarki, kemudian juga ruang aman yang nggak tercipta serta-merta bagi mereka yang perempuan hidup dengan HIV/AIDS gitu. Iya. Itu plus juga sebenarnya gini, data kami menunjukkan bahwa mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS itu ketika mendapatkan kekerasan terhadap perempuan, dia lapisnya nggak hanya 1-2 ya, bisa jadi berlapis-lapis gitu. Kekerasan fisik 88% memang mengalami, hampir 90% itu mengalami kekerasan fisik ya, kekerasan psikis ya, stigma, pengusiran gitu. Sekitar 88% itu mengalami kekerasan fisik, tapi juga mereka mengalami kekerasan yang berlapis. Jadi ada fisik, ada psikis, ada penelantaran, ada juga kekerasan seksual gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh publik. Betapa isu HIV dia tidak sendirian, dia tidak berdiri sendiri. Iya, dia tidak tunggal, jangan dilihat secara tunggal begitu, tapi juga harus dilihat ada kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan yang melatarinya. Dan catatan atau studi dari beberapa lembaga itu memperlihatkan loh, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS itu rentan 4 kali lipat terhadap kekerasan seksual. Tuh bayangkan tuh. Nah, yang kekerasan seksual, yang mengalami kekerasan terhadap perempuan itu dia bisa 1,5 kali rentan terhadap penularan HIV. Ya. Ini terkait dengan relasi kuasa ya. Iya, iya. Nah, yang mereka yang hamil itu bisa 6 kali rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Iya. Jadi kebayang ya, Kak ya. Dan dahsyat sebenarnya. Benar sekali. Dan ini menjadi boleh dibilang satu bukan beban juga, tetapi mungkin PR bagi kita semua perempuan, artinya yang punya kepedulian yang sama ya, artinya bagaimana kita juga bisa di level kita di daerah ini mungkin menjadi perpanjangan tangan dari Komnas Perempuan untuk membantu mungkin dalam sisi banyak hal ya. Betul. Karena khususnya di Merauke ini saja pasti angka-angka kekerasan ini cukup signifikan juga terpicu oleh banyak fenomena gunung es ya. Iya, fenomena gunung es. Karena pasti banyak faktor yang membuat perempuan menjadi takut mungkin ya untuk open status, karena pasti sudah membayangkan stigma itu. Nah, kalau seperti ini, saya mengutip sedikit dari materi yang ada ya, di mana tadi Komnas Perempuan dalam pelaksanaan mandatnya itu melakukan pendokumentasian pola-pola kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua. Nah, dalam pendokumentasian tersebut itu kan berjejaring ya, betul Mbak Rini ya. Betul sekali. Iya, berjejaring dengan sesama pembela HAM perempuan Papua. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan nih, termasuk jargon yang stop sudah dan sebagainya. Nah, kenapa sampai hari ini juga ya, maksudnya masih terus menjadi PR begitu? Apakah karena kita sebagai sesama perempuan juga ini kurang pedulikah, atau masih kurangnya
ruang-ruang yang bisa disediakan oleh pemerintah kah? Artinya pasti banyak dari teman-teman yang peduli LSM, komunitas-komunitas ini yang berharap bahwa support juga termasuk mungkin juga anggaran ya yang bisa disediakan oleh pemerintah, karena perempuan ini kan aset. Seorang ibu sekalipun dia terinfeksi, tetapi ketika dia juga harus survive, mungkin untuk melanjutkan kehamilan, untuk membesarkan anak-anaknya, padahal mungkin dia tertular bukan karena hal-hal yang lain yang pasti kan kalau dugaan orang karena begini begitu stigma yang ada, tapi mungkin karena satu dan lain hal. Nah, ini kan seolah-olah kalau perempuan berjuang sendiri maka dia akan down dan butuh support dari semua perempuan yang ada, khususnya untuk di Merauke. Ini bagaimana Komnas Perempuan melihatnya? Mungkin berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan selama ini. Kalau untuk Papua 2009 itu Komnas Perempuan mendokumentasikan dan kita laporannya kita beri judul Stop Sudah. Iya. 2015 kita bikin pendokumentasian lanjutan dengan judul Anyam Noken gitu. Anyam Noken kehidupan. Anyam Noken kehidupan gitu. Iya. Nah, kenapa sampai dengan sekarang pada titik tentu nggak berubah ya, atau berubahnya lambat sekali ya, kayaknya begitu-begitu aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau saya melihatnya dari perspektif ya, ketika masih ada perspektif yang menganggap isu kekerasan terhadap perempuan itu nggak penting, kan seringkali begitu ya, maka itu akan mempengaruhi cara perilaku, cara dia berpikir, cara dia membuat keputusan. Kalau dia ada di tingkat perspektif itu ada di tingkatan pengambil keputusan, pemerintah daerah misalnya yang menganggap bahwa ini mah urusan yang remeh-temeh dibanding dengan urusan pemekaran yang sekarang lagi rame ya di Papua. Akhirnya dia berakibat pada apa? Anggaran kecil. Berapa sih anggaran untuk Papua dan Papua Barat misalnya? Pemerintah daerah Papua memberikan berapa sih untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan? Dalam banyak kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain mungkin ya 100-200 juta gitu. Ada nggak kira-kira berapa? Kalau sampai di tahap ini, ya, Mbak Rini ya, apakah perlu, artinya begini, ini kan ada legislatif ya, maksudnya yang juga bisa punya power untuk menentukan atau mensahkan anggaran. Berarti harus berperspektif keadilan gender juga kan? Betul sekali. Sehingga dan itu bisa mendorong kan mereka ini punya power nih. Dan ini kok anggaran perempuan kurang nih. Betul. Dan tidak menganggap isu kekerasan terhadap perempuan sebagai isu yang remeh-temeh gitu. Karena apa? Bayangkan nih, ketika perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu kan menghancurkan seluruh kehidupan sebenarnya di dalam rumah tangga ya kan? Karena perempuan itu yang biasanya dalam masyarakat yang patriarki kan, dia dirancang atau dibentuk, dikonstruksi sebagai yang merawat anak, melayani suami, dan segala macam yang sifatnya domestik itu ya. Jadi tiang lah ya. Betul. Kalau dia dipukulin itu habis tuh semua. Plus juga secara mental dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukan atau berpikir lah ya, melakukan hal-hal yang sifatnya strategis, bahkan berpikir pun dia tidak mampu karena dia mengalami trauma gitu. Jadi kita ini kan sedang menghidupkan para zombie sebenarnya. Ini para perempuan yang pada akhirnya mengalami gangguan mental gitu. Nah, bayangkan kalau banyak perempuan Papua yang mengalami gangguan mental karena kasus-kasus KDRT misalnya, atau kasus kekerasan seksual, perkosaan. Saya baru mendengar nih, anak 3 tahun yang mengalami perkosaan dan dilakukan oleh orang dewasa, itu sebenarnya menghancurkan generasi gitu. Dan kalau dia hancur generasi Papua untuk berikutnya, maka hancur kepemimpinan Papua di masa depan.
Ini kan generasi-generasi ke depan kan gitu. Nah itu sebabnya kalau para pengambil keputusan legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu berpikir dengan cara pandang keadilan gender, maka dia akan melihat ini isu strategis sebenarnya. Jadi anggaran harus dia perhatikan, berapa sih kasus kekerasan terhadap perempuan yang dia harus bereskan dengan anggaran itu. Setuju, kan ada komisi-komisi ya. Betul. Harusnya mereka juga, ini barometer aja sih ya, kalau care ya terhadap isu perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan dan bla bla bla, pasti mereka akan mencari tahu dong. Ini angka-angka ini berapa dah, apa yang harus dilakukan, harus didorong. Karena suka tidak suka juga semua membutuhkan pembiayaan kan. Betul. Betul. Plus juga misalnya gini, isu kekerasan terhadap perempuan kan bukan sesuatu yang tunggal juga kan, nggak bisa dilihat secara terpisah gitu. Dinkes misalnya, Dinkes punya data HIV/AIDS, tapi kan masih dari kacamata kesehatan. Coba kalau dia lihat juga dari kacamata kekerasan terhadap perempuan, itu bisa lebih banyak lagi kasusnya gitu. Dan saya yakin kalau 2021 kan data Dinkes itu sekitar 50.000 ya. Bayangkan 50.000 itu mungkin orang juga itu berdasarkan dari tes ya. Biasanya kan tes orang secara sukarela, dia juga melakukan tes dan dapatlah 50.000 itu ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu dalam situasi di mana open status adalah ketakutan, kekhawatiran karena stigma, orang mungkin nggak akan open status terhadap pacarnya dia. Nah, lebih banyak lagi orang yang nanti akan terkena dan bisa jadi juga belum sempat terdata. Kayak kemarin kami mendapatkan informasi Regen itu selama 1 tahun nggak ada. Bayangkan Kak. Dalam 1 tahun Regen tidak ada. Tidak ada itu di seluruh Indonesia atau di Papua? Di Papua. Karena kami mendapatkan informasi itu, tapi kebetulan Bapak Ketua DPRP juga hadir dalam pertemuan itu, sehingga kemudian langsung dicek betul Regen tidak ada, dan kemudian setelah diproses kemudian menjadi ada. Tapi bayangkan dalam 1 tahun berapa orang yang tidak terdeteksi HIV/AIDS ya. Ini hal yang sebenarnya harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah gitu. Ini satu, pemerintah. Yang kedua adalah aparat penegak hukum. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lambat responnya oleh para penegak hukum. Entah karena perspektifnya tadi, ini adalah masalah rumah tangga gitu. Jadi nggak perlu seringkali kasus-kasus udah diselesaikan kekeluargaan saja. Lah jangan jauh-jauh, perkosaan saja dengan tenang kan diselesaikan secara kekeluargaan juga. Bahkan masuk lewat mekanisme lain, misalnya mekanisme adat gitu. Keputusannya belum tentu bisa memberikan keadilan ya, rasa keadilan dan pemulihan bagi korban. Tapi itu nggak pernah diperhitungkan juga oleh masyarakat kita yang melihat perempuan ini sebagai masyarakat kelas 2 gitu. Jadi ini perspektif bahwa perempuan itu penting, perspektif bahwa isu kekerasan terhadap perempuan itu penting, itu harus ada dalam cara pandang para pengambil keputusan, cara pandang para penegak hukum gitu. Ya, di jajaran penegak hukum, kemudian juga legislator, di mana saja mereka yang punya power ya untuk mengambil keputusan. Toh hadir perempuan juga kan. Nah, kenapa ada kecenderungan mereka tidak berani bersuara begitu dalam tanda petik? Ada 2 kemungkinannya. Satu, dia hidup dalam politik maskulin yang membuat dia terkerangkeng untuk bisa menyuarakan aspirasinya yang sangat kuat terhadap isu perempuan. Atau yang kedua, memang dia tidak memiliki atau minim perspektif perempuan gitu. Ini kan 2 opsi. Tinggal bagaimana kita melihat datanya gitu. Faktualnya adalah saya nggak tahu berapa banyak sih legislator anggota legislatif di DPRP misalnya perempuan mungkin tidak sampai 30%. Benar. Nah, kuota 30% itu nggak akan pernah tercapai dalam politik maskulin. Jadi
Kalau sekarang ribut-ribut nih 2024 orang pada siap-siap ya. Sudah ada wacana-wacana ke depan. Ya. Sudah semacam prediksi dan sebagainya. Betul. Apakah perempuan diberikan ruang untuk nanti juga ada porsi ya? Betul. Tapi juga kan menjadi pertanyaan perempuan yang seperti apa kan? Betul. Ya. Tapi sebelumnya sebelum pertanyaan perempuan seperti apa, mekanisme seperti apa yang mau dibangun di dalam upaya untuk memastikan keterlibatan perempuan atau partisipasi perempuan 30% itu. Ya. Karena isu kepemimpinan perempuan itu kalau dalam dunia politik itu kan sensitif ya. Benar. Kalau udah ribut-ribut presiden, ingat nggak waktu Megawati mau jadi presiden kan ribut. Apakah perempuan layak menjadi pemimpin? Nah, itu ribut-ributnya pada saat itu ya. Nah, kalau sekarang kuota 30%, apakah betul-betul kuota 30% yang purely ingin betul-betul menempatkan perempuan sebagai kawan dalam pengambilan keputusan, atau dia hanya prasyarat saja? Seringkali cuma prasyarat. Coba lihat nanti kalau udah mulai begitu terjadi di lapangan, lebih tetap perempuan pun memilih laki-laki. Betul, atau perempuan digunakan di awal-awal digunakan. Ya. Wah, itu semua direkrut tuh perempuan supaya partainya lolos dulu kuota, gitu. Betul, untuk 30%. Ya. Tapi ketika dia sudah lolos ditinggal gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan politik maskulin ya. Iya, jadi cara-cara seperti ini ya, habis mandi cepat dibuang juga. Nah, itu dia. Jadi perempuan ibarat tebu. Bayangkan, ini soal perspektif ya. Ya, ini masih soal perspektif. Ya. Karena kalau menurut saya perspektif itu dia harus diturunkan dalam tindakan. Yes. Kalau dia tidak diturunkan dalam tindakan, kita nggak akan pernah tahu kan perspektifnya seperti apa. Konteks Papua silahkan menilai sendiri sebagai orang Papua. Pasti menarik nih kalau untuk Papua. Ya pasti sangat menarik. Ngeteh dulu Mbak. Langsung panas begitu ya. Perasaan sejuk ya. Ya, oke. Mbak Rini, bincang-bincang kita kali ini didukung oleh Eramas, kemudian juga Gajah Metal. Jadi kita juga tidak sendiri. Didukung oleh teman-teman kita juga, Napet Bolen, Sagusep. Jadi banyak perempuan-perempuan di belakang saya juga yang hebat dan luar biasa. Nah, tapi kalau kembali lagi bicara tentang kekerasan terhadap perempuan terkait isu HIV dan AIDS ini juga memang kembali lagi ya akan membuat jiwa aktivis ini meronta-ronta. Meronta marah atau meronta? Ya, artinya kalau kita lihat fakta-fakta yang terjadi kekerasan terhadap perempuan, bahkan anak-anak yang harusnya mereka di usia yang kita lindungi, mereka mengalami kekerasan seksual yang juga bisa saja ketika dia mengalami kekerasan seksual, terus pelakunya ini seorang yang terinfeksi, kan penularan itu kan bisa terjadi kan di situ. Sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Ada irisannya di situ. Ketika misalnya seorang anak dia mengalami kekerasan seksual, nah mengalami kekerasan seksual, kemudian dia bukan hanya tubuhnya saja yang rusak, mentalnya, psikisnya semua ya Mbak Rini ya. Terus kita tidak tahu apakah pelaku ini dia ODA atau bukan. Nah, kemungkinan bisa terjadi juga kan penularan. Nah, untuk korban-korban seperti ini, adakah suatu aturan atau hukum yang membantu melindungi anak ini? Harus didorong untuk di VCT supaya kita bisa tahu, sehingga status kesehatannya juga mudah-mudahan tidak terinfeksi seperti itu. Ya, ini dimensi lain dari ketidakpahaman aparat penegak hukum ya. Indonesia nggak punya aturan itu, bahwa seorang korban dia bisa juga dites HIV apabila dia mendapatkan kejadian perkosaan ya. Yeah. Bahkan untuk dia dites
infeksi menular lainnya, seksual menular lainnya juga nggak ada gitu. Hukum kita hanya mengatur kalau tidak salah ini pengecekan HIV itu adalah pada saat ketika dia diputus dan menjadi lapas ya, dan menjadi narapidana ya. Jadi dia bisa dites. Tapi di awal-awal itu nggak ada regulasi. Ini kami juga dapatkan waktu pertemuan dengan kawan-kawan di Jayapura tahun lalu 2021 November, dan kami merasa bahwa ini benar, temuan ini sahih misalnya untuk mengatakan bahwa ada urgensi, ada kemendesakan untuk menyediakan sebuah tes bagi siapapun dia yang korban ya, terutama korban, untuk mendapatkan tes HIV. Iya. Kalau enggak nanti kasihan. Iya. Dan ini juga sebenarnya berpatokan pada kasus seorang anak yang mengalami perkosaan. Dia meninggalnya karena apa? Karena infeksi menular seksual yang akibat dari perkosaan yang dialaminya. Iya. Jadi bayangkan ya betapa sangat menderita. Berarti. Betul. Dan ini miris sebenarnya. Iya. Miris sekali karena harusnya kita ya yang aware, yang sadar bahwa apapun juga kalau karena perkosaan itu kan dia penetrasi ya. Iya. Dia penetrasi. Dia masuk sesuatu benda asing yang kita nggak tahu kebersihannya. Benar. Dan kita tidak pernah tahu perilaku dari pemerkosa. Maksudnya gini, bukan hanya resiko terjadi kehamilan karena akibat perkosaan, betul, tetapi juga terkait dengan penyakit menular, bahkan menular kematian. Gitu. Nah ini yang kesadaran ini yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum kita, dan secara sistemik dia harus masuk dalam regulasi gitu. Kalau kita lihat KUHP dan KUHAP kita itu kan masih sangat perspektif pelaku ya, terdakwa atau tersangka gitu. Dia nggak punya perspektif korban. Itu catatan kami, sehingga kami kemudian mengeluarkan sebuah konsep yang namanya SPPT PKKTP, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena salah satu kritik terhadap KUHAP dan KUHP yang sangat pelaku oriented gitu. Tersangka atau terdakwa oriented, nggak pernah mikirin tentang korban gitu. Betul. Jadi kami melakukan upaya untuk mendudukkan aparat penegak hukum dan lembaga layanan untuk mikirin juga, nih kamu nggak hanya berhadapan dan harus menyelesaikan kasusnya si pelaku atau si tersangka, tapi kamu juga bagaimana dengan korban? Menyelesaikan urusannya korban, karena korban kan urusannya dua dia, keadilan dan pemulihan, gitu. Dan ini harus berparalel, harus dilakukan secara paralel bersamaan, karena nggak mungkin dia lepas gitu. Urusan keadilan sendiri, lalu pemulihannya berikutnya, nggak bisa begitu. Gitu. Itu yang sekarang sedang kita dorong, urusan-urusan penegakan hukum dan penanganan hukum ini, karena memang belum ada tuh, Kak. Dan sedih sebenarnya ini. Iya, itu menjadi sebenarnya pertanyaan saya yang saya simpan dan terus menjadi pertanyaan ketika melihat ada korban-korban terutama anak-anak balita atau yang mengalami kekerasan seksual seperti ini, betapa korban ini sangat menderita dan tentunya membutuhkan itu tadi ya, satu perlindungan yang benar-benar holistik, menyeluruh gitu. Betul. Dan ini penguatan perspektif baik yang terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan maupun isu HIV. Karena kan di HIV sendiri ada standar-standar tertentu kalau orang open status itu harus seperti apa. Orang kalau mau tes HIV kan juga punya asasnya ada sendiri ada SOP-nya gitu. Nah itu yang harus diketahui oleh pengambil keputusan dan penegak hukum. Oke, luar biasa, saya seperti dapat kuliah. Dan saya percaya juga siapapun yang mendengarkan perbincangan kita
ini mendapatkan wawasan baru yang mungkin ya lewat bincang-bincang kita saat ini ya Mbak Rini ya, akan terbangun suatu kesadaran kita bersama betapa isu perempuan yang korban kekerasan seksual ini sangat rentan juga tertular virus HIV. Nah, dan juga rentan mengalami kekerasan ketika mereka menderita HIV. Gitu. Jadi itu vice versa ya, saling gitu. Nah, intersection. Dalam pengalaman Mbak Rini, pernahkah menjumpai korban-korban yang di posisi ini, tapi mereka sudah bisa move on dan bahkan mereka memiliki keberanian untuk ya mereka menjadi inspirator ya atau motivator bagi perempuan lainnya, sehingga apa yang mereka alami ini jangan dialami oleh orang lain, atau kalaupun ada sesama yang mengalami, mereka bisa membantu juga untuk menginspirasi untuk move on, untuk tegar. Mungkin bahasa yang digunakan nggak move on kan, tapi berdamai. Iya, Mas. Betul. Karena apa? Karena kalau kita pakai istilah living with, jadi hidup dengan HIV/AIDS, itu kan dia berdamai. Dia sadar bahwa dia punya HIV/AIDS. Yeah. Dia nggak bisa move on karena dia hidup dengan itu, dengan HIV/AIDS-nya. Jadi ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kesadaran kuat, dia hidup dengan HIV/AIDS. Dia hidup dengan situasi kekerasan terhadap perempuan, tapi dia terus berusaha untuk keluar dari beban-beban yang menyebabkan dia semakin terpuruk gitu. Iya, artinya intimidasi yang membuat dia jadi tidak berharga dia dan lawan. sebagainya. Ya, maksudnya mendobrak itu. Betul. Karena trauma, orang yang mengalami kekerasan ya. Terutama yang perkosaan, kekerasan seksual itu kan kedalamannya jauh lebih ini ya. Benar. Sama sebenarnya dengan mereka yang KDRT dan dia dipukuli bertahun-tahun, itu traumanya juga sangat dahsyat gitu. Nah, tapi kan mereka hidup dengan trauma itu kan, dan menyadari bahwa satu saat trauma itu akan men-trigger dia untuk kembali terpuruk, karena kan dia kayak roller coaster gitu. Kadang-kadang dia turun, terus naik lagi. Bisa jadi dia begini. Berarti dia harus ada di satu lingkungan yang membuat dia positif ya. Betul. Maksudnya positif untuk membuat dia maju, berkembang. Betul. Atau dia menjadi orang yang positif. Iya. Gitu. Jadi kalau dari saya melihat banyak sekali penyintas, mereka adalah orang-orang yang kuat ya. Jadi mereka makanya disebut dengan survivor. Dia bertahan karena dia menyadari bahwa dia nggak akan lepas dari trauma. Kadang-kadang dia juga harus dealing dengan trauma itu, berstrategi. Bahasa psikologisnya coping. Dia sadar bahwa ini sesuatu yang nggak gampang untuk dilepaskan, tapi dia berusaha terus untuk bisa bertahan, bisa menjadi lebih baik. Nah, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS juga begitu, karena HIV/AIDS tergantung pada obat kan. Iya. Dia putus obat, dia drop lagi imunitas tubuhnya gitu. Nah, ini jadi lapisannya itu banyak Kak. HIV/AIDS yang dia harus bergantung pada obat, traumatis juga karena stigma dan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan yang traumatis. Bisa jadi dia juga gangguan mental gitu. Dia harus gandeng kan dua hal-hal yang sangat traumatis ini gitu. Ini yang saya sebut dengan kalau dia nggak kuat dia jadi zombie aja. Dia hidup hanya dia mau hidup aja gitu. Tapi dia nggak punya sesuatu yang membuat dia merasa wow gitu dengan hidupnya gitu. Jadi kalau dia bisa move on itu hebat ya, artinya dia lepaskan semuanya gitu. Tapi saya lebih suka living with, karena itu kan kesadaran betul dia hidup, dia berdamai dengan itu. Iya, ketika dia hidup dia bisa berdamai dengan apa yang dia pernah alami. Jadi dan dia merasa pulih ya, artinya ketika dia dipulihkan, dia juga bisa memulihkan sesama. Betul, komunitas ya. Komunitasnya. Jadi ibaratnya kalau gelas nih, gelas pecah,
kita tempel tuh pecahannya, direkatkan kembali, dia tetap gelas, tetapi bentuknya berbeda kan, tapi dia tetap gelas, dia punya fungsi yang bisa jadi sama, tapi kerapuhan dia, kerentanan dia berbeda dari gelas yang utuh seperti ini, gitu. Jadi itu ibarat gitu. Jadi survivor itu menurut saya adalah seperti gelas yang dia nggak utuh, tapi dia direkatkan, dia mengutuh ya, dia menjadi utuh, dan dia memastikan bahwa dia tetap bisa digunakan. Gelas itu kan digunakan untuk minum, bisa tetap berfungsi, bermanfaat bagi orang lain. Iya, tapi dia tahu bahwa saya bukan gelas yang utuh begini, benjol-benjol, gompel-gompel, tapi dia aware, dia sadar, dia terima kebenjolan dan kegompelan itu dia terima. Iya, oke. Menarik sekali. Ini kita bisa diskusinya semakin lama semakin hangat ya, Mbak Rini. Dan saya sangat senang sekali. Oke, dalam kegiatan hari ini ya terkait dengan pertemuan konsultasi dengan jejaring masyarakat sipil dan pemerintah Papua tentang layanan terintegrasi bagi perempuan dengan HIV/AIDS yang mengalami kekerasan untuk di Merauke. Tadi pada saat pertemuan apa yang bisa ditarik? Banyak sebenarnya ya Kak ya. Peserta tadi sebenarnya memberikan banyak insight ya. Insight-nya adalah betapa isu HIV pada konteks Merauke itu yang seperti tadi saya bilang masih dilihat secara tunggal gitu. Dia nggak punya koneksi dengan isu lain gitu. Faktualnya adalah ternyata dia bersinggungan, dia beririsan dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Dan isu kekerasan terhadap perempuan itu juga bersinggungan dengan HIV/AIDS. Tadi sebenarnya memperlihatkan situasi. Nah, masalahnya adalah belum ada layanan integratif ya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan HIV/AIDS ini. Nah, pertama tadi soal perspektif, kedua kerja yang belum sinergis antar para pemangku kepentingan, masih kerja sendiri-sendiri, ego sektoral muncul tadi di diskusi kita gitu, dan itu faktual di banyak tempat di Indonesia masih juga banyak yang ego sektoralnya tuh banyak gitu, dan melihat bahwa saya mah kerja sendiri aja. Kalau saya kerja sendiri, dinas saya bagus, ya udah emang begitu. Tapi kamu kerja sendiri juga, nggak ada hubungannya dengan saya. Padahal dia hubungannya ada. Dinas kesehatan harus berhubungan dong dengan dinas pemberdayaan perempuan. Orang isunya dua, beririsan gitu. Itu sejatinya ya. Betul. Nah, belum lagi soal kapasitas, belum lagi soal infrastruktur. Tadi kan dibilang Merauke nggak punya rumah aman. Benar. Nah, itu rumah aman padahal penting sekali loh untuk layanan kekerasan terhadap perempuan. Rumah aman atau rumah singgah, belum lagi yang untuk kalau untuk anak-anak. Betul. Kan korban kadang-kadang keluar cuma baju doang, Mbak. Iya, benar, setuju. Di banyak masalah yang terjadi seperti itu. Nah, ini sedikit mungkin sedikit ini begini. Berarti menurut Mbak Rini yang orang Komnas Perempuan, apakah Merauke layak disebut kota layak anak? Kalau rumah singgah saja, apakah itu bisa menjadi barometer sebuah rumah singgah itu untuk anak-anak juga yang korban kekerasan itu harusnya ada disediakan oleh pemerintah? Kalau penilaian utuh kan dia harus pakai indikator ya. Dan dia biasanya kalau penilaian itu harus ada mekanisme tertentu itu untuk mengatakan sebuah kota layak atau tidak gitu. Dia nggak bisa satu hal saja karena dia harus dilihat pada yang lain gitu ya. Nah, tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah Merauke itu belum optimal. Dan dia salah satu prasyarat sebenarnya untuk layanan itu adalah soal sarana prasarana, infrastruktur ya.
Jadi infrastruktur jangan dilihat hanya jalan gitu, hanya bangunan besar gitu, tapi lihat layanan-layanan yang sifatnya kecil tapi sebenarnya sangat strategis itu perlu disediakan oleh pemerintah. Nah, layanan rumah aman ini sesuatu yang sangat signifikan sebenarnya, tapi ada hal lain juga, anggaran tersedia atau enggak. Kalau anggaran yang nggak tersedia, nah itu juga problem lain ya. Berarti kembali lagi ya. Indikator kita susun nih. Kalau dia masuk misalnya nih, indikatornya ada 10. Iya. 10 itu yang kita dari 10 itu yang kecil adalah anggaran dan tidak ada rumah aman. Bisa aja kita bilang kan kalau menurut positivism, orang-orang yang menggunakan kuantitatif saja, ya udah masih ada 8 kok, jadi fine, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dilihat lebih jauh, bisa jadi tidak begitu. Kan harus dilihat lagi tuh kedalamannya seperti apa. Sama kayak kita melihat data HIV/AIDS di Papua, angkanya memang kelihatan kalau dari jumlah HIV/AIDS di seluruh Indonesia, Papua nomor 6, nomor 5 atau nomor 6 gitu ya. Tapi kalau dilihat dibandingkan dengan populasi nomor 1 bisa jadi karena dalam dari 4 juta yang kena 50.000 misalnya, itu kan cukup ini ya signifikan ya angkanya. Nah inilah, dan yang kena itu kebanyakan misalnya asli Papua. Itu lebih ini lagi. Kacamata pembesar kan berarti ternyata dilihatnya lagi lebih spesifik. Betul, karena kan kita harus hitung berapa sih jumlah orang asli Papua. Bayangkan, jadi dihitung kecil-kecil lagi tuh. Itu jadi memang kalau soal apakah pemerintah daerah Merauke disebut tidak layak, saya tidak berkompeten untuk mengatakan tidak layak, karena harus ada indikator tertentu, mekanisme tertentu. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa Merauke tidak optimal dalam penyediaan layanan untuk perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan juga mengingat HIV/AIDS tinggi, maka hal-hal itu harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kalau enggak itu kasihan korban. Mereka tuh kebanyakan tidak punya penghasilan. Betul. Mereka lari saja dari rumah gitu. Mereka juga tidak memiliki alternatif lain untuk hidup selain hidup dengan bantuan atau support dari pemerintah daerah, yang sebenarnya tugas tanggung jawab itu adalah pemerintah kita. Ada di konstitusi mengatakan bahwa pemajuan HAM, penegakan HAM, perlindungan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada tuh pasalnya kalau tidak salah 28I ayat 4. Semoga tidak salah ya. Yang pasti ada regulasinya yang mengatur. Ada ya? Dan tinggal, itu basisnya adalah konstitusi. Tinggal bagaimana pemerintah menerjemahkan mandat tersebut untuk diaplikasikan di lapangan. Bahasa agamanya amanah ya. Amanah. Oke. Pemerintah yang amanah. Iya, betul. Luar biasa. Mbak Rini, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk Good People. Ya, secara umum saya berharap banyak dari kita mulai tumbuh kesadaran ya untuk memahami bahwa isu kekerasan terhadap perempuan bukan hal kecil, bukan hal yang remeh. Dia hal yang sangat penting karena terkait dengan pembangunan manusia Indonesia. Itu satu. Secara khusus ini titip pesan kepada pemangku kepentingan di Merauke ya, karena ini adalah kota yang ujung ya. Benar. Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke kan. Harapan saya adalah Pemda juga memiliki perspektif yang kuat, Pemda dan juga aparat penegak hukum memiliki perspektif yang kuat untuk membantu korban, dan terutama korban yang hidup dengan HIV/AIDS. Karena kan ini isu yang sangat hot ya di Papua dan juga di Merauke gitu. Nah, setidaknya pemerintah sesuai dengan mandat dari konstitusi memastikan bahwa para korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS ini mendapatkan haknya. Haknya apa? Hak atas pemulihan dan juga hak atas keadilan. Itu dua hak yang harus
dipenuhi Mutlak. oleh negara, Iya. mutlak itu. Dan itu juga untuk memastikan bahwa pemerintah telah menunaikan atau memenuhi tanggung jawabnya. Memang dia harus diterjemahkan dalam program anggaran, Iya. dan juga tadi kalau program rumah aman ya, Iya. dia harus Iya, ada, iya. anggaran juga harus ada. Nah, mumpung nih Papua Merauke punya otonomi khusus, gunakan dana-dana otonomi khusus itu juga untuk perempuan, gitu. Karena jangan sampai itu yang dipikirkan pemekaran saja. Iya. Penting pemekaran, oke, tapi Iya. juga penting nih para perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS dan mengalami kekerasan juga dipikirin. Lembaga layanan rumah aman berapa sih butuhnya? Gak banyak kok dibanding pemekaran. Ini, Okay. jadi moga-moga pesannya nggak terlalu ini ya, menggelitik lah ya, menginspirasi. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran Mbak Rini ya. Sama-sama. Sebagai Ketua Subkom Pengembangan Sistem Pemulihan dari Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang sudah mampir di Noken Podcast. Oke, good people, demikian bincang-bincang kita. Saya percaya bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk kita semua, bahkan juga menimbulkan satu kesadaran bagi kita sesama perempuan, bahkan siapa saja kita, untuk senantiasa memiliki perspektif yang benar terhadap perempuan, karena perempuan adalah aset bangsa. Amin, amin. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Sama-sama, ya, Kak Winona. Sehat selalu. Semoga Noken Podcastnya sukses ya. Amin. Salam hormat untuk semua teman-teman di Komnas Perempuan. Terima kasih dan salam sehat juga untuk semua ya. Oke. Terima kasih Mbak Rini. Cheers. Ya, kami undur diri.